This call is now being recorded. Ibu Zainuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali dalam sesi untuk menyampaikan materi fasilitasi ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sebagai peserta diklat hari ini mungkin ada yang tahu apa yang dinamakan fasilitasi. Oli mungkin tahu apa yang sebelum kita lebih lanjut, mungkin apa sih fasilitasi itu? Mungkin sarana gitu ya Pak, sepertinya. Pak Roli bilang fasilitasi adalah sarana. Pak Dedi mungkin? Media mungkin. Media. Oke. Terus Ibu Jainuna mungkin masih ingat atau pernah membaca apa sih fasilitasi itu, Ibu? Suara Ibu belum dinyalakan mikrofon Ibu. Sarana prasarana. Oh iya, sarana dan prasarana. Ada yang lain, Pak Harto kayaknya mau mau ngomong. Fasilitasi itu apa? Kalau saya Pak, ya kalau fasilitas menurut saya itu tempat Pak. Tempat. Ya tempat bekerja, tempat kita akan mengerjakan sesuatu yang akan kita kerjakan di fasilitas Pak. Luar biasa Bapak Ibu, pada hari ini kita sudah mulai mengenal apa itu fasilitasi ya. Ada yang bilang tadi sarana, ada yang bilang tadi media, ada yang bilang tadi sarana prasarana, ada yang tempat. Nah, jadi kalau kita lihat di sini definisi fasilitasi bisa kita lihat ya di layar, bahwa artinya adalah mudah dilakukan ya. Jadi suatu seni atau ilmu untuk membuat sesuatu proses menjadi lebih mudah, yaitu bisa dengan tadi kata Pak Ruli dengan sarana, kata Pak Dedi dengan media, kata Pak Dedi dengan tempat, bagaimana kita mendesainnya gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa mengenal itu fasilitasi. Jadi selain itu, kalau Bapak Ibunya nanti akan tampil menjadi fasilitator, orangnya itu namanya fasilitator, maka yang terpenting adalah kesiapan Bapak Ibu dan kejelasan dari Bapak Ibu nanti ya. Jadi ada prinsipnya, pada prinsipnya Bapak harus menjadi fasilitator itu harus siap ya, siap baik dari bahan materinya maupun yang lainnya, kemudian harus ada kejelasan tujuan Bapak ya, kemudian netral ya. Jadi jangan sampai ide-ide kawan-kawan peserta itu langsung divonis itu tidak cocok dengan apa yang pendapat Bapak. Jadi harus netral peserta satu peserta lain. Dan yang keempat adalah pengelolaan pengetahuan, di mana di situ setiap orang akan terlibat ya, dalam lokakarya ya, pengetahuan maupun pengalamannya.
yang akan dibagikan nanti. Jadi di sana juga ada yang harus dikembangkan juga adalah keterampilan dasar, ya. Kemudian ada teknik-tekniknya juga dalam fasilitator. Nah, kemudian yang terpenting lagi adalah penerapan fasilitasi dalam pembelajaran orang dewasa, Mbak ya. Jadi di sini saya buat 3 ya dalam penerapannya fasilitasi dalam pembelajaran orang dewasa ada 3. 1, visualisasi, interaksi, dan partisipasi. Ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah mengenal apa sih namanya partisipasi, interaksi, dan visualisasi. Ada yang bisa menjawab dari 3 kata itu? Halo Bapak? Bapak Ibu? Ya. Ada 3 Ya, Pak. kata dalam penerapan fasilitasi dalam pembelajaran orang dewasa, Bapak Ibu. Jadi ada visualisasi, ada interaksi, dan ada partisipasi. Mungkin ada yang tahu dari ketiga kata itu? Silahkan dijawab, Bapak Ibu. Kalau Atau saya mungkin taunya interaksi mau aja, Pak. ngomong. Ya, Kalau saya taunya interaksi aja. oke, interaksi apa, Bapak? Adalah hubungan satu orang yang lain atau timbal balik, itu namanya interaksi, Pak. Hubungan atau Itu timbal. aja. Oke. Hubungan, iya, Kalau komunikasi saya, Pak, satu orang dengan orang lain. partisipasi. Apa, Kalau Bu? Apa, Bu? Partisipasi, Pak. Partisipasi. Saya belum tahu. Apa partisipasi, Ya. Bu? Keikutsertaan. Oh, ikut sertaan. Terus ada satu lagi ini yang belum direspon itu, ya, visualisasi. Mungkin dari peserta lain, silakan. Visualisasi apa? Visualisasi artinya melihat, Pak. Oh, melihat. Ya, visualisasi melihat. Ya, melihat kondisi sekitar seperti itu, Pak. Iya. Oke, ada tambahan lagi? Ya, Pak Roli? saya sedikit menambahkan untuk visualisasi itu mungkin cara pembelajarannya itu lebih kepada apa yang terlihat ditampilkan pada saat pembelajaran. Jadi di sana Iya. orang dewasa itu lebih senang melihat yang tampilan-tampilan itu menarik lah, seperti tampilkan di layar. Oke, iya, iya. Setuju, Pak. Setuju. Setuju. Wah, mantap sekali ya. Jadi kita ingat lagi tadi sudah bahwa dalam penerapan fasilitasi yang akan Bapak terapkan dalam pembelajaran orang dewasa ada 3 poin penting, yaitu visualisasi, interaksi, dan partisipasi. Tadi Bapak Ibu sudah berkomentar. Nah, ini sebagai contoh partisipasi ya. Artinya partisipasi ada kesepakatan dalam belajar ya. Nah, di situ apa harapan Bapak Ibu selama pelatihan misalnya di situ. Jadi dari awal nanti bisa disepakati, terus misalnya nanti kita sepakati istirahat jam saat sholat, nah gitu ya Bapak Ibu ya, itu sebagai contohnya. Kemudian ada interaksi. Nah, ada interaksi di sini. Jadi kita harus bisa mendesain dalam memfasilitasi peserta yang kita berikan, yaitu misalnya seperti ini dengan berkelompok, ya, sehingga pembelajaran orang dewasa akan berjalan dengan baik, kondusif, dan mereka akan mengeksplor kemampuan setiap individunya dalam kelompok itu, sehingga mereka akan tampilkan dalam presentasinya nanti. Nah, yang ketiga tadi ada visualisasi. Nah, di sini Bapak Ibu setelah peserta nanti Bapak Ibu berikan tadi apa interaksi tadi, maka mereka akan
menampilkan hasil daripada interaksi mereka. Disinilah hasil karya-karya mereka begitu Bapak Ibu. Ditampilkan dalam bentuk misalnya konten, dalam bentuk kertas seperti ini, dalam bentuk PowerPoint, dan sebagainya. Oke Bapak Ibu, sudah mulai paham dengan fasilitasi yang Bapak sampaikan hari ini? Ya, insya Allah paham. Udah jelas banget, Pak. Udah Jelas udah banget jelas. ya. Oke. Udah jelas banget. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah mulai paham, tugas Bapak Ibu ke depan nanti adalah sebagai fasilitator harus mampu memfasilitasi rekan-rekan Bapak Ibu guru di lingkungan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, saya beri tugas supaya Bapak Ibu nanti tidak canggung dalam melakukan fasilitasi nanti, perlu latihan dengan rekan Bapak Ibu, yaitu yang tugasnya adalah Bapak Ibu membuat rencana fasilitasi yang ada di LMS itu Bapak Ibu ya, buat rencana fasilitasi dan lakukan direkam dalam Google Meet ya Pak ya Bu ya. Jadi Bapak Ibu ya, buat seperti itu nanti kurang lebih waktunya 20 menit, jangan lebih karena nanti terlalu berat untuk Bapak Ibu upload atau linknya nanti kirim ke LMSG. Siap Bapak Ibu? Ya, siap. Ya. Oke, siap. Atau ada pertanyaan Bapak Ibu? Atau ada yang mau menyimpulkan materi fasilitasi hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, nah di sini artinya bahwa kita simpulkan memfasilitasi merupakan atau memberdayakan kelompok yang Bapak fasilitasi ya, kelompok atau individu, sehingga mereka menggunakan sumber dayanya untuk kegiatan pembelajaran itu. Mereka, nah itulah yang akan Bapak Ibu terapkan dalam pembelajaran orang dewasa untuk rekan-rekan Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, tugasnya udah paham ya? Nggak perlu ditanyakan lagi atau perlu kejelasan lagi? Paham ya Bapak Ibu ya? Ya Pak, paham Pak. Oke, kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akan menutup pembelajaran materi Bapak hari ini pada sesi ini dengan pantun Bapak Ibu ya. Burung kuntul mandi di kali, mantap betul peserta hari ini. Tepuk tangan dulu. Iya Pak, bagus sekali Pak. Terus ada lagi ini ya, untuk menutup lagi ada lagi pantun dari Bapak ya. Burung merpati, burung cendrawasih, bulunya indah sekali, berwarna-warni. Dari materi sampai di sini saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di sesi lain hari ya. Sampai ketemu Bapak Ibu di sesi berikutnya besok hari. Semoga Bapak Ibu sehat dan bisa beristirahat dengan tenang dan besok bangun sudah siap untuk lagi Bapak Ibu ya. Ya. Iya. Dan saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah masuk itu. 14 menit, Pak Maji. Belum ditutup.